Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah urusan hati yang sederhana, sampai hari itu datang seperti petir di langit cerah Jakarta. Saat itu, saya melihat dia, Arye, dikelilingi oleh teman-temannya yang lurus, dan hati saya berteriak bahwa saya harus merebutnya dari mereka, meski itu berarti perang batin yang tak pernah saya bayangkan. Itu adalah momen yang membuat saya mempertanyakan segalanya, termasuk identitas saya sendiri sebagai seorang pria yang mencintai pria lain di negeri yang penuh norma tradisional ini. Hari itu, angin panas Jakarta menyapu wajah saya saat saya berjalan di trotoar yang ramai. Saya, seorang pemuda biasa bernama Rian, berusia 25 tahun, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di kawasan Sudirman. Hidup saya selama ini seperti air tenang, tapi di dalamnya ada gelombang yang tak pernah saya tunjukkan pada siapapun. Saya gay, dan di Indonesia, itu seperti menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Keluarga saya yang tinggal di Bandung masih mengharapkan saya menikah dengan gadis baik-baik. Tapi hati saya tak pernah bisa berbohong. Arye muncul seperti mimpi buruk yang manis. Kami bertemu di sebuah kedai kopi di Tamrin, tempat saya sering bekerja relance. Dia duduk di meja sebelah, tertawa lepas dengan sekelompok teman cowoknya. Mereka semua tampak lurus, maco, dengan cerita tentang pacar dan olahraga. Arye, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang dalam, membuat jantung saya berdegup kencang. Kenapa dia harus dikelilingi mereka, gumam saya dalam hati. Saya merasa iri, tapi lebih dari itu ada hasrat yang membara. Malam itu, setelah pertemuan tak sengaja itu, saya tak bisa tidur. Pikiran saya berputar-putar, apa dia juga seperti saya? Atau dia hanya salah satu dari mereka, para cowok lurus yang tak pernah memahami perasaan ini? Saya membuka ponsel, mencari profilnya di media sosial. Arye, mahasiswa akhir di Universitas Indonesia, jurusan teknik. Oto-otonya penuh dengan petualangan, mendaki Gunung Rinjani, bermain sepak bola dengan teman-temannya. Tak ada tanda-tanda yang jelas, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat saya yakin ada rahasia di balik senyum itu. Keesokan harinya, keberuntungan memihak. Saya bertemu dia lagi di kedai yang sama. Kali ini, sendirian. Saya memberanikan diri mendekat. "Hai, boleh gabung?" tanya saya, suara saya gemetar. Dia tersenyum, "Tentu, Rian kan. Kemarin kita sempat ngobrol sebentar." Percakapan mengalir seperti sungai. Kami bicara tentang musik, ilmu, dan impian. Dia cerita tentang tekanan keluarga untuk segera lulus dan bekerja. Saya cerita tentang pekerjaan saya, tapi hati saya berteriak, "Katakan padanya, Rian. Katakan bahwa kamu tertarik." Tapi saya takut. Di Indonesia, coming out bukan hal mudah. Ada cerita teman saya yang diusir keluarga, atau lebih buruk, menjadi korban kekerasan. Jadi saya simpan saja. Tapi saat kami berpisah, dia bilang kita harus ketemu lagi, ya. Itu seperti harapan. Malam itu, dalam kesendirian kamar saya bergumul dengan diri sendiri, kenapa harus dia? Kenapa harus sekarang, ketika hidup saya sudah cukup rumit? Tapi cinta tak pernah memilih waktu yang tepat. Beberapa hari kemudian, Arye mengajak saya bergabung dengan grup temannya. Mereka asyik kok, katanya. Saya setuju meski hati saya was-was. Grup itu terdiri dari 4 cowok lurus, Budi yang sombong dan suka pamer pacar, Cakra yang atletis dan selalu bicara tentang wanita, Dion yang pendiam tapi tajam, dan Eko yang humoris tapi sering membuat lelucon homofobik. Mereka menerima saya dengan ramah, tapi saya merasa seperti penyusup. Di pertemuan pertama, di sebuah warung makan di Kemang, mereka bicara tentang rencana liburan ke Bali. Arye antusias, "Kita harus ke pantai, bro." Saya ikut, tapi dalam hati, apa mereka tahu? Apa Arye tahu? Saat malam menjelang, Eko bercanda, Rian, kamu punya pacar belum? Atau masih jomblo abadi?" Saya tertawa paksa, masih cari yang pas.
Arya memandang saya sekilas, dan saya merasa ada sesuatu di sana. Konflik pertama muncul saat Budi mulai curiga. Dia sering mengajak Arya keluar berdua, seolah tak ingin saya dekat. "Arya, lo jangan terlalu dekat sama Rian, dia aneh deh," bisiknya suatu hari, yang tak sengaja saya dengar. Hati saya sakit. "Aneh? Karena apa?" "Karena saya berbeda," gumam saya dalam hati. Saya mulai merencanakan, saya harus membuktikan diri, mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Saya mulai ikut olahraga dengan mereka, meski badan saya tak terlatih. Di lapangan futsal, saya jatuh berkali-kali, tapi saya bangkit. Arya membantu saya, "Kamu kuat, Rian." Sentuhannya membuat saya gemetar. Tapi di dalam, saya bertanya, apa ini layak? Apa saya harus berpura-pura menjadi seperti mereka untuk mendapatkan hatinya? Malam-malam saya habiskan dengan monolog panjang, kenapa masyarakat ini membuat cinta saya seperti dosa? Kenapa saya harus bertarung melawan norma yang tak adil? Tapi tekad saya kuat. Saya harus menang. Liburan ke Bali menjadi tik balik. Kami berlima, saya, Arya, Budi, Cakra, Dion, terbang ke Pulau Dewata itu. Eko tak ikut karena urusan keluarga. Di sana, di bawah matahari terik kuta, konflik mulai memanas. Saya merasa semakin dekat dengan Ari. Kami berjalan-jalan sendirian di pantai saat yang lain tidur siang. "Rian, kamu beda dari yang lain," katanya tiba-tiba. Hati saya melonjak, "Beda gimana?" Dia tersenyum, "Kamu lebih peka, lebih dalam." Tapi Budi tak suka. Dia mulai memprovokasi. Di malam hari, saat kami minum di bar pantai, dia bilang, "Arya, lo harus cari cewek Bali nih, biar nggak kesepian." Arya tertawa, tapi matanya melirik saya. Saya merasa cemburu membara. Kenapa dia harus seperti itu? Apa dia tahu perasaan saya, gumam saya dalam hati, sambil menatap ombak yang gelap. Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran saya penuh, apa Arya lurus? Apa semua ini sia-sia? Saya ingat masa kecil saya di Bandung, saat saya pertama kali sadar saya berbeda. Teman-teman mengejek anak yang lembek. Saya sembunyikan diri, tapi sekarang, di Bali, saya merasa harus keluar dari cangkang itu. Keesokan harinya, kami mendaki ke Gunung Batur. Di perjalanan, Cakra tersandung dan saya yang membantu. "Thanks bro," katanya. Tapi Budi iri. Dia mulai bisik-bisik dengan Dion, "Rian ini aneh, lo lihat cara dia lihat Ari." Saya dengar, dan hati saya hancur. Aneh. Hanya karena saya mencintai. Saya ingin berteriak, tapi saya tahan. Di puncak gunung, Arya dan saya berpisah dari yang lain. Kami duduk memandang danau. "Rian, aku senang kamu ikut," katanya. Saya hampir mengaku, tapi Budi muncul, merusak momen. Malamnya, di Ila, konflik pecah. Budi mabuk dan bilang, "Arya, lo jangan deket-deket Rian, dia gay kayaknya." Ruangan hening. Arya marah, "Lo ngomong apa sih, Bud?" Tapi saya lari keluar, air mata mengalir. Di pantai malam itu, saya duduk sendirian. Kenapa harus begini? Kenapa cinta saya dianggap salah? Pikiran saya berputar, mungkin saya harus mundur. Tapi tidak, saya harus lawan mereka, lawan prasangka ini. Arya datang mencari saya. "Rian, ma atas Budi." Kami bicara panjang. Dia cerita tentang masa lalunya, tentang keraguan dirinya sendiri. "Aku pernah suka cowok," katanya pelan. Hati saya berbunga. Tapi pengakuan itu membuat semuanya lebih rumit. Kembali ke Jakarta, Budi mulai kampanye hitam. Dia sebarkan rumor di grup chat, Rian ngincer Ari. Cakra dan Dion mulai menjauh. Saya merasa terisolasi. Kenapa mereka tak bisa terima? Apa karena norma masyarakat yang kaku, gumam saya setiap malam. Saya mulai strategi balik.
Saya ajak Arye keluar berdua, ke museum atau bioskop. Kami semakin dekat. Tapi dalam hati, saya gelisah, apa ini akan berakhir bahagia? Atau hancur karena mereka? Satu malam, Arye bilang, "Rian, aku suka kamu." Itu seperti mimpi. Tapi Budi tahu, dan dia merencanakan sesuatu. Konflik memuncak saat pesta ulang tahun Dion. Budi konfrontasi saya di depan semua, "Lo gaya, Rian. Lo mau rusak Arye." Saya diam, tapi Arye membela, "Cukup, Bud. Ini urusan kami." Pertengkaran hebat terjadi. Grup pecah. Saya pulang dengan hati campur aduk, senang karena Arye, tapi sedih karena kehilangan teman. Malam-malam berikutnya, monolog saya semakin dalam, cinta ini layak diperjuangkan meski dunia menentang. Tapi apa harga yang harus saya bayar? Emosi saya membara, lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pesta itu, hubungan saya dan Arye semakin dalam. Kami bertemu diam-diam, menghindari mata-mata Budi dan yang lain. Di sebuah taman di Menteng, kami duduk di bawah pohon rindang. "Rian, aku tak peduli apa kata mereka," katanya, memegang tangan saya. Tapi dalam hati, saya ragu apa dia siap menghadapi semua ini. Di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis masih mimpi, Budi tak menyerah. Dia hubungi keluarga Arye, cerita rumor. Ayah Arye, seorang pengusaha konserati di Surabaya, marah besar. Arye dipanggil pulang. "Rian, aku harus pergi," katanya lewat telepon, suaranya gemetar. Hati saya hancur, kenapa Budi begitu kejam? Apa karena iri atau karena takut perubahan? Saat Arye pergi, saya merasa sendirian. Pikiran saya penuh amarah, saya harus lawan. Saya harus tunjukkan bahwa cinta kami benar. Saya hubungi Arye setiap hari, tapi responsnya singkat. "Ayah melarang," katanya. Saya bayangkan dia di rumah besar itu bergumul dengan diri sendiri, apa dia menyesal. Beberapa minggu kemudian, Arye kembali ke Jakarta. Kami bertemu di apartemen saya. Dia cerita semuanya, pertengkaran dengan ayah, tekanan untuk menikah dengan gadis pilihan keluarga. "Rian, aku bingung," katanya, air mata mengalir. Saya peluk dia, tapi dalam hati ini ujian. Saya harus kuat untuk kami berdua. Tapi pengkhianatan datang dari yang tak terduga. Cakra, yang saya pikir netral, bergabung dengan Budi. Mereka rencanakan untuk pisahkan kami. Suatu hari, Cakra ajak Arye olahraga, dan di sana, mereka bicara buruk tentang saya. Arye cerita padaku, mereka bilang kamu manipulatif. Saya marah, kenapa? Apa salah saya mencintai? Konflik internal saya semakin hebat. Setiap malam, saya bertanya pada cermin, apa saya egois? Apa saya harus lepaskan Arye demi kebahagiaannya? Tapi cinta ini terlalu dalam. Saya putuskan untuk konfrontasi Budi. Kami bertemu di Kailama. "Kenapa lo lakuin ini, Bud?" tanya saya. Dia tersenyum sinis, "Karena Arye pantas yang lebih baik, bukan lo yang abnormal." Kata itu menusuk. Saya ingin pukul dia, tapi saya tahan. "Cinta tak kenal normal atau tidak," jawab saya. Tapi dia pergi, meninggalkan saya dengan luka baru. Arye mulai goyah. Dia bilang mungkin kita harus pisah sementara. Hati saya remuk, tidak. Setelah semua ini, saya habiskan malam dengan tangis, kenapa dunia ini begitu kejam pada kami. Tapi saya tak menyerah. Saya cari dukungan dari komunitas LGBTQ di Jakarta, secara diam-diam mereka cerita pengalaman serupa. Itu beri saya kekuatan. Kami harus bertahan, gumam saya. Puncaknya saat ayah Arye datang ke Jakarta. Dia ingin bawa Arye pulang permanen. Arye hubungi saya, "Rian, bantu aku." Saya datang ke hotel mereka. Di sana saya hadapi ayahnya, "Pak, izinkan kami." Dia marah, tapi Arye membela, "Ayah, ini aku yang sebenarnya."
Pertengkaran hebat. Ayahnya pergi, tapi hubungan mereka retak. Arye pilih saya, tapi dengan harga mahal. Emosi saya meluap, ini kemenangan tapi kenapa terasa pahit. Malam itu kami bicara panjang. Rian, terima kasih, katanya. Tapi dalam hati saya, apa ini akhir? Atau awal dari badai baru? Perasaan saya semakin intens, penuh campuran cinta dan ketakutan. Setelah konfrontasi dengan ayah Arye, kami mencoba bangun hidup baru. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari mata teman lama. Tapi bayang-bayang pengkhianatan masih ada. Budi tak berhenti, dia sebarkan foto kami di media sosial, dengan caption menghina. Lihat ini, teman-teman. Arye kena pengaruh buruk. Reaksi masyarakat keras. Teman-teman Arye menjauh, keluarga saya di Bandung mulai curiga. Ibu saya telepon, Rian, ada apa? Kenapa kamu tak pernah cerita? Saya bohong, tapi hati saya sakit, kenapa saya harus sembunyi seperti penjahat? Arye semakin rapuh. Dia kehilangan pekerjaan magang karena rumor. Rian, apa ini layak? Tanyanya suatu malam. Saya jawab, ya, karena aku cinta kamu. Tapi dalam hati, apa saya cukup kuat? Apa pengkhianatan ini akan hancurkan kami? Saya mulai depresi. Pikiran saya penuh kegelapan, mungkin Budi benar. Mungkin saya abnormal. Saya habiskan waktu sendirian merenung di negeri ini di mana agama dan tradisi kuat, apa tempat untuk kami. Tapi Arye yang angkat saya. Dia rencanakan liburan ke Yogyakarta untuk reres. Di sana, di Candi Borobudur, kami bicara hati ke hati. Rian, kita harus lawan bersama, katanya. Itu beri harapan baru. Tapi saat kembali, pengkhianatan lebih besar menanti. Dion yang saya pikir teman ternyata pelaku. Dia laporkan kami ke setempat dengan alasan perilaku menyimpang. Polisi datang, interogasi. Meski tak ada hukum langsung, tekanan sosial besar. Arye panik, Rian, kita kabur saja. Hati saya hancur total, kenapa teman bisa jadi musuh? Apa karena takut pada yang berbeda? Kami pindah lagi ke Bogor. Di sana, kami coba mulai ulang. Saya dapat pekerjaan baru, Arye lanjut kuliah online. Tapi konflik internal semakin dalam. Arye mulai ragu lagi, apa keluarga aku bisa terima? Saya jawab, tapi dalam hati aku juga takut kehilanganmu. Suatu hari, Budi hubungi Arye, kembalilah, aku makan. Tinggalkan Rian. Itu pengkhianatan terakhir. Arye tunjukkan pesan itu padaku, dan kami putuskan blokir semua. Emosi saya mencapai puncak. Malam-malam saya habiskan dengan doa, Tuhan, kenapa cinta ini diuji begini? Saya semakin emosional, air mata tak henti. Tapi dari situ kami tumbuh. Kami ikut kelompok dukungan, bertemu orang-orang serupa. Cerita mereka beri kekuatan. Kita bukan sendirian, gumam saya. Klimaks datang saat keluarga Arye datang lagi. Ayahnya setelah berpikir panjang, minta maaf. Aku tak paham dulu, katanya. Itu momen emosional. Arye menangis, saya juga. Tapi Budi tak berubah. Dia hilang dari hidup kami. Kami putuskan makan dari jauh. Hidup kami mulai stabil, tapi luka masih ada. Dalam hati saya, ini perjuangan yang tak pernah berakhir, tapi dengan Arye, semuanya berarti. Emosi semakin mendalam, penuh harapan dan rasa syukur. Stabilitas kami rapuh. Setelah rekonsiliasi dengan keluarga Arye, tekanan dari luar datang lagi. Media sosial penuh hate komen setelah posting Budi. Mereka dosa besar, tulis netizen. Arye mulai withdraw, jarang bicara. Rian, aku takut, katanya. Hati saya tercabik, kenapa masyarakat ini tak beri ruang? Apa kami tak pantas bahagia? Saya coba kuat, tapi malam-malam saya bergumul, mungkin saya yang salah memulai semua ini.
Saya putuskan cari bantuan profesional. Kami ke psikolog di Jakarta yang paham isu. Di sana, Arya cerita traumanya, dari kecil, aku ditekan jadi pria sejati. Saya cerita milikku, aku sembunyi bertahun-tahun. Itu bantu, tapi pengkhianatan baru muncul. Eko, yang absen lama, kembali. Ternyata dia diam-diam dukung Budi. Dia hubungi saya, Rian, tinggalkan Arya atau aku sebarkan bukti. Bukti apa? Foto intim kami yang dicuri. Hati saya panik, bagaimana bisa? Siapa yang khianati? Ternyata Cakra yang curi dari ponsel Ari. Ini konspirasi. Saya konfrontasi mereka di sebuah pertemuan. Kenapa lo semua begini, teriak saya. Budi jawab, karena lo rusak persahabatan kami. Arya datang, marah besar, kalian yang rusak. Pertengkaran hebat. Polisi dipanggil, tapi tak ada tindak pidana. Tapi reputasi kami hancur. Arya depresi berat, tak mau keluar rumah. Saya rawat dia, tapi dalam hati, apa ini akhir? Apa saya kalah? Monolog saya semakin gelap, cinta ini seperti api yang membakar diri sendiri. Kenapa saya tak bisa lepaskan? Tapi saya ingat momen-momen indah, pertama kali kami bertemu, ciuman pertama di Bali, meski tak detail. Saya putuskan lawan balik. Saya tulis cerita kami di blog anonim tentang perjuangan di Indonesia. Itu viral, banyak dukungan. Kalian kuat, komentar orang. Itu beri harapan. Arya mulai bangkit. Rian, mari kita hadapi bersama. Kami ikut parade Pride secara online, dukung hak-hak kami. Tapi klimaks terakhir, Budi datang minta maaf. Aku salah, iri karena Arya pilih lo. Itu momen manusiawi. Kami makan tapi tak kembali berteman. Hidup kami berubah. Kami pindah ke Bali, mulai bisnis kecil. Keluarga Arya datang kunjungi, pelan-pelan terima. Ibu saya juga setelah saya coming out, anakku tak paham dulu. Emosi saya membuncah, ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi kemenangan kecil. Perasaan semakin dalam, penuh rasa terima kasih pada perjuangan. Di Bali, di bawah langit biru, kami bangun mimpi baru. Bisnis kayak kami ramai, penuh turis yang tak peduli latar belakang. Tapi luka lama masih sesekali muncul. Arya kadang mimpi buruk tentang pengkhianatan. Saya peluk dia, kita sudah lewati, sayang. Hati saya penuh refleksi, dari Jakarta yang keras ke Bali yang damai, perjalanan ini ajar saya tentang ketahanan. Saya tak lagi iri pada cowok lurus, saya bangga pada diri sendiri. Suatu hari, kami dapat undangan dari komunitas nasional. Kami bicara di webinar tentang pengalaman kami. Cinta tak kenal gender, kata Ari. Respons positif, banyak yang terinspirasi. Tapi tak semua mulus. Ada ancaman dari ekstremis, tapi kami lindungi diri. Kenapa masih ada kebencian, gumam saya. Tapi dukungan lebih besar. Keluarga kami semakin dekat. Ayah Arya bahkan investasi di KAI kami. Aku bangga padamu, katanya. Ibu saya datang kunjungi, Rian, kamu bahagia, itu cukup. Pengkhianatan masa lalu jadi pelajaran. Budi hubungi lagi, minta maaf tulus. Kami terima, tapi dari jauh. Makan adalah bebas, pikir saya. Arya dan saya semakin kuat. Kami rencanakan masa depan, adopsi anak suatu hari, jika hukum ingkan. Kita ciptakan keluarga kita sendiri, katanya. Di akhir hari, saat matahari terbenam di pantai, kami duduk berdua. Rian, terima kasih telah lawan semua untukku. Saya jawab, bukan lawan mereka, tapi lawan ketakutan kita sendiri. Cinta kami, meski penuh badai, berakhir dengan harapan. Di Indonesia yang berubah pelan, kami jadi contoh bahwa cinta sejati menang. Emosi saya penuh, lebih dalam dari sebelumnya, penuh kedamaian dan cinta abadi.